Ya, halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Dan yang pastinya topik ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita langsung saja masuk di topiknya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas topik mengenai anak muda harus produktif. Jadi seperti begini, ketika kita misalnya hidup dalam habitat kita atau keluarga kita atau lingkungan kita, otomatis kebiasaan atau tindakan yang kita lakukan setiap hari itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita akan hidup dalam lingkaran itu, kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu. Tetapi misalnya kita membuka diri, kita berbaur dengan orang lain, seperti misalnya teman-teman kita yang berasal dari daerah lain seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali. Nah, pokoknya dimanapun mereka berada, ketika kita misalnya membuka diri kita dan kita berbincang dengan mereka atau berdiskusi dengan mereka, otomatis kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul di sana. Jadi kita harus bagaimana berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Kita harus keluar dan kita harus berproses dengan orang-orang luar. Makanya dari itu kita bisa melihat perbedaan bagaimana ada beberapa teman-teman atau kawan-kawan yang hanya berbaur di lingkungannya mereka dengan teman-teman yang berbaur dengan dua sisi, baik itu teman-teman yang dari lingkungan luar maupun dari lingkungan keluarga. Itu nanti akan terlihat perbedaan di situ. Jadi di usia kita yang masih muda, masih umur 20-an, 30-an, itu bagaimana kita harus berpikir besar. Kita harus mempunyai pemikiran yang sangat besar dan sangat luas. Bagaimana kita bisa berpikir untuk membuat perubahan-perubahan. Contoh misalnya saya dari Papua. Saya harus berpikir untuk bagaimana bisa ada perubahan di sana, karena banyak sekali misalnya ketidakadilan. Ya, contohnya seperti misalnya posisi perempuan ya. Posisi perempuan saat ini itu tidak memiliki kebebasan yang setimpal atau seimbang dengan laki-laki. Baik dalam bidang pendidikan, baik dalam budaya atau adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi dari sinilah kita harus berpikir sangat besar bagaimana kita bisa membuat perubahan-perubahan itu dengan cara-cara yang lain ya, karena banyak pola atau banyak cara yang kita bisa lakukan dengan pemikiran kita sendiri. Tetapi cara-cara yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain, sehingga orang juga akan tertarik dan juga akan berpikir, wah benar juga ya apa yang disampaikan oleh dia, apa yang dikatakan oleh dia. Nah itu nanti orang akan berpikir 2 kali lipat. Jadi di usia kita yang masih muda ini, ketika misalnya saya dari timur, ketika kita misalnya keluar di sebuah daerah, misalnya di Jawa atau di Kalimantan, Manado, Bali, nah itu kita harus bagaimana kita bisa belajar dari masyarakat di sekitar kita. Karena belajar itu bukan kita hanya belajar di kampus, kita hanya pulang pergi, kita hanya ikut organisasi, kemudian membaca buku. Ya itu memang sangat penting ya, sangat penting dan sangat utama ya. Tetapi bagaimana kita juga bisa belajar bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari, misalnya dalam keluarganya mereka itu seperti apa, bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Karena setelah saya juga sampai di luar Papua, nah itu saya melihat perbedaan yang sangat signifikan ya, bagaimana orang-orang sini tuh maksudnya orang-orang Jawa di sini itu mereka bisa mendidik anak-anak mereka itu dari umur anak-anak ya, sekitar umur 5 tahun ke atas itu mereka bisa mendidik, mengarahkan anak mereka dengan baik. Nah, contoh-contoh kayak begini itu kita harus belajar juga, karena
Ketika misalnya kita menjadi orang tua, ya, kita bisa terapkan itu, bisa mengambil yang positif, kita bisa ajarkan ke anak-anak kita, nanti seperti begini, bisa arahkan mereka ke arah yang lebih baik, sehingga ada perubahan-perubahan itu. Karena pendidikan atau ilmu yang kita dapat itu bukan hanya di kampus, itu bukan hanya di situ, tapi kita bisa dapatkan ilmu atau pendidikan itu lewat misalnya film-film yang kita nonton, yang bisa memberikan dampak positif, yang bisa memberikan perubahan, dan kita bisa terapkan di daerah kita. Nah, itu yang kita perlu untuk melihat seperti begitu. Misalnya menonton film, membaca buku, itu penting ya. Menonton film, membaca buku, kemudian masih banyak juga ya, kita bisa lihat juga misalnya mempelajari kehidupan seperti yang tadi saya sampaikan itu, mempelajari lingkungan atau kehidupan dari orang lain, karena ya seperti begitu kita bisa mendapatkan apapun itu ilmunya, itu kita bisa dapatkan asalkan kita bisa jeli, kita bisa melihat semuanya itu dengan mata kita. Kemudian kita berpikir, oh iya ya, ini sangat penting, harus ada perubahan. Nah, seperti begitu, kita harus berpikirnya sampai ke sana. Jangan kita sudah keluar, terus kita fokusnya itu hanya di kampus, organisasi, habis itu ibadah. Ya, ibadah sangat penting juga, itu memang sangat penting. Tetapi marilah kita belajar untuk bagaimana bisa melihat dunia ini secara luas. Karena dunia ini tidak selebar daun kelor, kawan-kawan. Dunia ini sangat luas dan sangat lebar, selebar-lebarnya. Jadi kita bisa pelajari apapun itu. Jadi di usia kita yang produktif ini, marilah kita mempunyai pemikiran-pemikiran atau kreativitas yang kita bisa lakukan dan kita bisa jalankan. Kita belajar dari orang-orang sini, bagaimana mereka sudah bisa menciptakan hal-hal yang besar. Nah, kita juga dari timur, kita juga pasti bisa. Kalau misalnya kita fokus, jadi kita mengerjakan sesuatu, itu harus fokus. Harus fokus, terus konsisten. Itu yang sangat penting. Tetapi kalau kita bekerjanya itu maksudnya kita kerja hanya setengah-setengah, habis itu kita tinggalkan. Nah, itu kan sama aja kita tidak fokus, tidak konsisten begitu. Jadi kita ya baik dalam bidang apapun yang kita kerjakan saat ini di usia muda, ya kita harus pergunakan itu secara baik-baik. Karena usia muda itu adalah usia yang produktif. Kita bisa melakukan semuanya. Karena energi kita masih kuat, kita masih sehat, ya. Seperti itu perbedaannya di situ. Jadi marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan jadikan setiap waktu yang kita jalani sehari-hari itu kita kerjakan pekerjaan apapun itu harus produktif. Nah, seperti begitu. Kemudian oh ya, ini untuk anak-anak muda semuanya, usahakan untuk kita harus bangunnya itu pagi-pagi. Jangan kita mau kalah sama orang tua. Karena ketika kita bangunnya itu pagi-pagi, anggap aja jam 5 pagi. Kita bangun jam 5 pagi, itu sesuatu yang kita tidak pernah rasakan, dia akan datang tiba-tiba. Atau ilmu misalnya, ilmu yang kita tidak tahu, ketika kita bangun pagi, kemudian kita misalnya olahraga atau jalan santai, nah itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang wow, yang kita belum pernah temukan. Karena ini memang saya sudah pernah rasakan sendiri, dan memang saat ini saya rasakan sendiri. Jadi saya mengajak untuk anak-anak muda yang umurnya masih belasan, masih 20-an, masih 30-an, itu masih sangat-sangat muda. Bahkan 40-an itu masih muda. Jadi ya itu, usahakan untuk jiwa kita, pikiran kita, tindakan kita, hati kita itu harus selalu muda. Jadi walaupun umur kita sudah tua, tetapi usahakan untuk mindset kita, pola pikir kita, semua yang kita lakukan, kita pikirkan itu muda. Sehingga ya itu tadi,
kita mengerjakan semuanya, aktivitas apapun itu akan dengan sukacita, dengan senyuman yang manis. Jadi coba kalian yang biasanya bangun pagi-pagi, yang biasanya bangun siang-siang di atas jam 7, ya itu coba kalian usahakan untuk bangun jam 5 pagi, kemudian pikirkan hari ini apa yang saya harus buat, apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi kalau mau bikin catatan kecil itu tidak apa-apa. Misalnya jam ini saya harus begini, jam ini saya harus begini, nanti sore saya harus begini, siang saya harus begini, pagi saya harus begini. Kalau merasa itu sangat penting, ya sudah lakukan saja. Toh kita juga sama-sama masih muda, masih banyak hal yang kita perlu pikirkan. Jadi ya seperti begitu, usia muda adalah usia yang produktif. Jadi pemikiran kita tuh jangan sempit. Kayak misalnya contoh, saya sudah selesai kuliah, saya umur juga sudah 23 atau 24. Jadi kayaknya saya nih sudah harus kawin, sudah harus nikah. Ya itu tidak apa-apa, itu kembali kepada individu masing-masing. Tetapi sebelum memutuskan sebuah keputusan yang kita ambil, kita harus pikir matang-matang, karena rumah tangga itu sangat tidak gampang ya, itu sangat-sangat tidak gampang, apalagi untuk perempuan. Itu sangat tidak gampang, itu tidak ada kebebasan sama sekali, kecuali kalau misalnya kita mendapatkan laki-laki yang bisa menopang kita, yang bisa mendukung karirnya kita, apa yang kita lakukan, bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi ada juga laki-laki yang membatasi itu. Jadi mereka maunya itu kita sebagai perempuan harus di rumah, harus jaga anak, ya. Pokoknya tugasnya perempuan tuh di rumah, tidak boleh di luar. Itu juga ada zaman sekarang. Padahal ini zaman teknologi. Jadi untuk kita para perempuan yang masih muda, yang masih usia produktif, marilah kita berpikir yang besar, jangan hanya berpikir dengan hal-hal atau aktivitas yang tidak mendorong kita, tidak memberikan manfaat yang baik kepada kita, hanya membuang-buang waktu, itu tinggalkan. Jadi kita harus berpikir yang besar. Tetapi untuk adik-adik yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, ya tidak apa-apa. Tetapi di samping itu kalian bisa berdiskusi dengan pasangan kalian. Saya maunya seperti begini, bagaimana menurut misalnya suami begitu toh, pasangan. Nah, itu bagaimana? Itu bisa didiskusikan. Kalau laki-lakinya itu pemikirannya dewasa. Nah, seperti begitu. Tapi ini untuk teman-teman perempuan yang masih sendiri, masih jomblo seperti saya, Tuhan. Semangat. Oke, jadi apalagi nih teman-teman yang masih jomblo, wah itu kalian bisa berpikir apa saja, bisa membuat apa saja, bisa menciptakan apa saja, itu bebas karena kalian tidak terikat oleh apapun. Apalagi sama pasangan kalian, karena ada pacar juga yang tidak bisa memberikan ruang kebebasan untuk kita. Jadi ada yang larang, kamu tidak boleh begini, kau tidak boleh kayak begini, tidak boleh ikut begini, tidak boleh ke sana, tidak boleh gabung ke sini. Nah, itu kan sangat banyak. Tetapi bagi kita yang jomblo ya, jomblowan, jomblowati, wah itu kalian harus bersyukur. Sebenarnya di situ tuh berkat buat kita ya. Jadi kita bisa berkarya ya di usia yang masih muda, masih sangat muda. Soal jodoh, guys, tidak perlu kalian takutkan, tidak perlu kalian marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Sang Pencipta. No way, tidak perlu. Karena semua orang itu sudah diciptakan dengan pasangannya masing-masing. Jadi tidak boleh takut ya. Aduh ya Tuhan, ini saya punya usia ini sudah 30-an, misalnya sudah kepala 3. Tapi saya kenapa belum dapat jodoh juga, belum dapat laki-laki. Saya ini ada bikin dosa apa, atau saya ada mungkin kena kutukan apa Nah, itu tidak perlu sampai menyesali kayak begitu, tidak perlu, tidak usah. Atau ketika misalnya ada cowok kalian atau pacar kalian ya,
itu meninggalkan kalian dengan tanpa alasan yang jelas, ya menghilang begitu saja, guys. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu untuk menyalahkan diri kalian sendiri. Kalian tuh hebat, ya, kalian tuh hebat, kalian luar biasa. Apalagi untuk adik-adik perempuan yang memang suami kalian atau pasangan kalian memilih untuk berpisah dan memilih perempuan lain, kalian tidak usah khawatir. Yang sekarang kalian perlu pikirkan adalah bagaimana belajar yang baik, ikut organisasi, berdiskusi, membaca buku, bergaul dengan teman-teman yang bisa mendorong kalian ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang kita harus pikirkan sampai ke sana. Jadi kita tidak perlu takutkan, aduh ya Tuhan, umur sudah masuk 40 tahun tapi saya belum dapat pasangan nih Tuhan. Tuhan jahat sekali, Tuhan tidak adil. Kenapa teman-teman yang lain dong sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, bahkan sudah punya anak 10 contoh. Tapi kenapa saya tidak punya pasangan, masih sendiri saja. Tuhan ini tidak adil sekali, tidak kayak pilih kasih begitu. Kenapa ya Tuhan, saya kena kutukan nenek moyang atau apa? Itu tidak perlu seperti begitu, tidak perlu guys. Sangat-sangat tidak perlu, tidak usah. Yang penting sekarang kalian pikirkan tuh yang tadi tuh, kembali ke poin yang tadi. Fokus dengan masa depan kalian, fokus dengan karir kalian. Jodoh pasti akan dipertemukan oleh Sang Pencipta, tetapi di waktu kalian, ya, di waktunya kalian. Karena setiap orang tuh punya waktu yang berbeda-beda untuk bisa bertemu dengan pasangannya. Jadi guys, itu tidak perlu untuk ditakutkan, tidak perlu untuk disesali, tidak perlu ditangisi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. No, tidak boleh. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan semua, para jombloan, jomblowati yang masih muda-muda, ya, para teman-teman yang sudah memang ditinggali atau ditinggalkan oleh pasangan kalian, tidak perlu untuk ditakutkan. Kalian masih muda guys, tetap semangat, tetap produktif, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kalian. Tanggung jawab yang sudah diberikan, tetap kerjakan itu dengan baik, dengan senang hati, dengan senyuman, ya, dengan senyuman yang manis, semanis-manis gula. Tetap semangat. Oke guys, mungkin topik saya pada kesempatan hari ini sampai di sini saja. Kita akan bertemu di topik-topik yang mendatang. Oke, ayo sampai jumpa.